Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah video edisi khusus. Pada video ini kami tidak membahas tentang produk otomotif. Yang akan kami bahas adalah jasa transportasi. Ini adalah Uber. Apakah Uber? Menurut pandangan kami, Uber adalah aplikasi matchmaking. Seperti aplikasi perjodohan, bukan menjodohkan para jomblo, tapi menjodohkan penumpang dengan pemberi jasa transportasi. Aplikasi semacam ini memang zaman sekarang sedang mewabah, seperti Gojek, Bluejack, GrabCar, GrabTaxi, dan Grab lainnya. Yang belum masuk Indonesia juga ada banyak, seperti saingannya Uber yaitu Lyft. Terbukti apabila ada pionir yang sukses, maka pasti akan banyak pengikutnya, walaupun belum jelas siapa sebenarnya pionirnya. Orang-orang banyak menyebut ini adalah taksi. Ada yang menyebut dengan taksi Uber. Menurut kami ini bukan taksi, ini adalah menyewa mobil yang jangka pendek. Sependek apa? Hanya sebatas satu kali perjalanan, titik A ke titik B, yang pola pembayarannya melalui kartu kredit, sehingga memudahkan penumpang naik dan turun tanpa mengeluarkan sepeser uang. Tidak seperti taksi. Uber tanpa bawa dompet pun Anda bisa jalan-jalan, kecuali kalau Anda mau lewat tol dan parkiran. Itu harus bayar tunai kepada supirnya. Sedikit sejarah mengenai Uber, yang nama perusahaannya adalah Uber Technologies Inc. Berdomisili di Amerika. Sebenarnya bukanlah perusahaan yang sudah lama berdiri. Uber baru didirikan pada bulan Maret 2009 oleh orang ini. Aplikasi Uber pertama kali diluncurkan pada bulan Juni tahun yang sama dengan nama Uber Cab. Saat itu hanya beroperasi di sekitaran San Francisco Bay Area, kemudian tahun 2011 mulai berkembang secara nasional di Amerika. Pada tahun yang sama, nama Uber Cab dirubah menjadi Uber Top. Maksudnya Uber doang. Hanya Uber saja. Pada akhir 2011, Uber mulai melebarkan sayapnya lagi menjadi internasional. Kota pertama kali yang diperawanin adalah Paris, kemudian menyusul London. Sampai saat ini Uber telah ada di lebih dari 300 kota dan merupakan perkembangan yang luar biasa pesatnya. Walaupun berkembang penuh dengan pendanaan dari private equity yang besar-besar, pada saat pertengahan 2015 estimasi valuasi perusahaan Uber adalah 50 miliar dolar Amerika. Uang itu kalau dibelikan Rolls-Royce Phantom yang short wheelbase harga Amerika dan dijejerin bisa mencapai 18 kali keliling bumi. Anda bayangkan perusahaan ini baru berdiri tahun 2009, bagaimana cara mereka bisa berkembang pesat seperti ini? Akan kami bahas nanti menjelang akhir video ini. Untuk menjadi penumpang Uber sebenarnya mudah, namun tidak mudah apabila Anda pagi, siang, dan sore dicarikan debt collector kartu kredit. Karena syaratnya ada 4. Pertama, Anda manusia, bukan bot. I'm an android. Kedua, Anda punya smartphone, baik yang berbasis iOS maupun Android. Ketiga, Anda punya email address. Keempat, Anda punya kartu kredit yang masih bisa dipakai. Syarat yang keempat ini memang agak sulit di masa ekonomi seperti ini. Bagaimana caranya? Download aplikasi Uber di smartphone Anda, kemudian registrasi. Aplikasi Uber ujung-ujungnya akan minta syarat yang keempat tadi, yaitu kartu kredit. Saran dari kami, karena ini adalah penggunaan kartu kredit di internet, daftarkan kartu kredit Anda yang limitnya paling kecil untuk jaga-jaga. Kami mengundang bintang tamu ternama untuk mempraktekkan jadi penumpang Uber. Seorang reviewer mobil juga. Ia adalah Ridwan Hanif dari Autonet Max. Sebelum kami lanjutkan, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila Anda belum. Seusai sholat fardu di masjid yang tadinya berangkatnya naik Gojek, Ridwan memutuskan untuk pulang naik Uber. Kebetulan kami juga sedang mempelajari bagaimana jadi supir Uber dan lagi di sekitar sana. Apabila kita melakukan panggilan, mobil yang terdekat dulu yang akan ditawarkan. Apabila tidak direspon oleh mobil yang terdekat, mobil nomor 2 terdekat. Jadi kalau Anda merasa lama, Uber tidak ada yang menerima padahal banyak mobil, itu berarti tidak ada yang mau sama Anda.
Ridwan mendapatkan Alphard untuk Uber Black. Pada aplikasi Uber ada dua pilihan, yaitu Uber X dan Uber Black. Uber X adalah mobil-mobil yang lebih murah dari Innova, dan Uber Black adalah mobil Innova dan yang lebih mahal, termasuk diantaranya Alphard dan Camry. Tentu, jadi secara logika sebagian besar dari mobil Uber Black adalah Innova. Penumpang yang request X, kalau beruntung bisa juga dapat mobil Uber Black, karena Uber Black juga ditawarkan penumpang X dengan tarif hanya X. Soal tarif, saat ini untuk Uber X, penumpang dibebankan biaya sewa kendaraan Rp3.000 ditambah lagi Rp300 per menit. Kemudian untuk jarak adalah Rp2.000 per kilometer. Untuk Uber Black, biaya rental kendaraan Rp7.000 plus sekitar Rp500 per menit. Ditambah lagi sekitar Rp2.500 per kilometer. Lebih murah dari taksi. Namun, pada jam tertentu ada surge, atau karena lambang surge itu adalah lambang petir, maka kami menyebutnya dengan kesamber geledek. Jadi untuk jam tertentu dan wilayah tertentu tarif bisa bertambah. Calon penumpang bisa dibebankan 1,2 kali sampai dengan 3 kali lipat atau lebih. Pilihan bagi penumpang mau ambil atau tidak dengan geledek tersebut. Syarat jadi mobil Uber adalah paling tua berumur 5 tahun. Jadi mobil balita saja yang boleh. Balita ini pun dipenuhi dengan aturan-aturan, namun aturan-aturan tersebut juga tidak ada yang mengontrol dari Uber. Yang akan jelas terlihat adalah dari ratingnya. Karena setiap selesai melakukan perjalanan memakai Uber, penumpang wajib mengisi rating supir atau mobilnya melalui aplikasi penumpang. Rating ini nilainya adalah 1 bintang sampai dengan 5 bintang. Jadi penumpang yang menilai supir dan mobil. Menurut kami cara penilaian ini fair, tapi jadi trial and error. Bisa saja supir baru yang belum banyak dapat rating sehingga jadi tidak akurat. Tapi juga terjadi kebalikannya. Supir juga menilai penumpangnya sehingga bisa adil. Tapi sayangnya kadang-kadang supir merating tergantung pada tip penumpang. Itu tidak benar karena seharusnya tidak berdasarkan tip maupun besarannya. Uber pun tidak memperbolehkan pemberian tip. Tapi ya, kalau memang rezeki tidak boleh ditolak. Tapi jangan sampai terpengaruh pada rating. Kami ingin memberikan sedikit tips untuk para calon penumpang Uber. 1. Apabila ada geledek, Anda bisa tunggu beberapa menit sampai angka perkaliannya turun. Tapi memang kadang-kadang seringnya malah naik. Kedua, apabila Anda membatalkan trip Anda 5 menit setelah Anda request mobil dan mobil itu belum datang juga, Anda akan dibebankan 30.000 dengan alasan kasihan sama supirnya, sudah berusaha nyamperin tapi malah dibatalin. Ini kurang fair untuk penumpang sebenarnya, karena kadang-kadang supirnya agak kurang pintar membaca GPS. Ketiga, Anda kalau request sebaiknya pintar juga menempatkan pinpoint tempat jemputnya. Karena kalau dapat supir yang pintar, langsung mudah ketemu. Kalau dapat supir yang kurang pintar, akhirnya kita membuang-buang pulsa karena memandu supirnya untuk mencapai lokasi kita. Keempat, Anda tidak harus menjadi penumpang Uber yang Anda request, karena Anda bisa memesan Uber dari manapun, untuk dimanapun. Cocok untuk menjemput teman atau mertua apabila Anda malas jemput. Tapi kurang cocok untuk jemput pacar atau simpanan. Karena tidak selalu pacar atau simpanan Anda mau dijemput dengan Uber. Karena demand-nya selalu harus kita sendiri yang jemput. Dan berbahaya, bisa direbut supirnya. Karena tidak semua supir Uber adalah supir. Banyak juga seorang pekerja kantoran yang menyambi jadi supir Uber, mahasiswa, ataupun pengusaha yang lagi kena krisis. Mungkin Anda ingin tahu berapa pendapatan supir Uber apabila Anda jadi supirnya dengan mobil Anda sendiri. Saat ini kami bisa bilang pendapatannya cukup lumayan. Untuk info lebih detail baca description video ini. Bonus yang Uber habiskan untuk pengembangan usaha cukup besar. Apabila Uber mau masuk ke suatu kota, maka dapat dipastikan pemilik mobil dan atau drivernya mendapat pendapatan yang cukup besar. Namun setelah menjadi populer di kota tersebut, perlahan-lahan Uber mengurangi bonusnya. Sampai akhirnya Uber akan mengambil keuntungan. Seperti contohnya di kota yang sudah lama Uber beroperasi,
Uber memotong pendapatan sampai dengan 25%. Untuk keuntungan Uber, itu adalah teramat sangat besar. Untuk di Jakarta pada saat video ini dikeluarkan, Uber masih mengasih bonus-bonus yang tadinya besar tapi sekarang sudah semakin menurun. Bonus yang diberikan membuat supir mendapat pendapatan yang cukup besar dan penumpang dibebankan biaya yang sangat murah. Tentu ini membuat marah taksi-taksi lokal di suatu kota yang baru dimasuki Uber. Memang terlihat mengerikan, tapi itulah resiko yang harus ditelan untuk bisnis semacam ini. Uber dan yang sejenisnya merupakan terobosan yang baik untuk umat manusia modern. Yang punya mobil dan yang butuh kendaraan bisa saling menguntungkan. Namun ada resikonya karena supir Uber hanya terfilter oleh rating. Dan taksi-taksi lokal terkena dampak yang besar, yang nantinya akan menemukan titik kestabilan baru saling berbagi market. Ada satu lagi yang berpotensi kena dampak negatif, yaitu industri otomotif. Kenapa? Karena kalau Uber menjadi sangat populer, nanti tidak ada lagi yang mau beli mobil. Orang-orang jadi memilih untuk memakai Uber dibandingkan dengan punya mobil. Tapi jangan salah, kami suka dengan Uber. Sangat praktis untuk penumpang dan berguna bagi yang nyari penghasilan tambahan. Tapi kami benci dengan Uber kalau sampai mengganggu industri otomotif. Melalui video ini, kami mengajak penonton yang terhormat untuk agar tetap beli mobil atau motor, walaupun kita lebih sering memakai Uber, sehingga mobil kita jadi awet dan pastinya lebih nikmat untuk dikendarai. Menurut kami, Uber adalah solusi yang murah untuk bertransportasi sebagai alternatif memakai taksi dan kendaraan umum yang lain untuk saat ini. Apabila nanti sudah semakin populer, tebakan kami biayanya akan hampir sama dengan taksi, yang sebenarnya jauh lebih mahal dari taksi apabila Anda kesamber geledek. Apabila Anda ingin punya armada Uber, pikir dua kali, karena pendapatan Anda pasti akan menurun nantinya. Tapi, kalau Anda nyetir sendiri dan punya mobil sendiri dan sedang nganggur, ingin mendapat pendapatan ekstra, Uber merupakan solusi untuk saat ini. Apabila Anda punya pengalaman yang menarik mengenai Uber, silahkan share kepada yang lain melalui komentar di dalam video ini. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan tidak terafiliasi dengan Uber. Jangan lupa subscribe channel Motomobi apabila Anda belum. Terima kasih telah menonton.